selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini kita akan berbincang terkait bagaimana ketahanan pangan melalui lingkungan rumah tangga. Dan sekarang di tengah-tengah kita telah hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Bapak Abdul Surahman. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Abdul boleh ceritain sedikit nih terkait kegiatan dari teman-teman di DKP. Sekarang lagi melakukan apa saja Pak? Baik, sekarang kita sedang masuk ke dalam perancangan untuk tahun 2022 ya, di mana ketahanan pangan akan betul-betul diintensifkan melalui KWT-KWT dengan targetnya adalah bahwa mereka harus menerima benefit ya, harus mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Oh, jadi KWT ini tidak hanya sekedar menyuplai pangan untuk lingkungan sekitar, tapi sekarang harus ada benefitnya ya Pak ya? Ya. Jadi target saya atau target kami di April itu kita sudah masuk pasar, karena ada 2 ceruk pasar yang sekarang sangat terbuka lebar untuk bisa kita masuki. Bahkan kita sudah membangun MOU bahwa produk-produk dari KWT itu bisa mereka tampung. Oke, berarti sejauh ini KWT sudah memenuhi pasokan pangan keluarga di lingkungannya Pak? Sesungguhnya sih kalau yang sekarang ini memang itu sudah terjadi ya, tetapi tidak memberikan benefit yang cukup untuk peningkatan ekonomi dari masing-masing pelaku KWT. Padahal kami menargetkan semua yang terlibat di dalam KWT itu secara ekonomi harus meningkat. Itu targetnya. Jadi targetnya itu ya Pak ya, KWT ini tidak hanya untuk bagi-bagi anggota aja, tapi sekarang harus punya benefit karena tanaman kan juga harus terus ditanam ya Pak ya, untuk beli bibit mungkin gitu ya Pak ya? Iya, kita harus sudah mulai melepas paradigma bahwa KWT itu sekedar untuk selfie, KWT itu sekedar cuma buat bagi-bagi yang ada di lingkungan setempat. Sekarang KWT harus sudah mulai berproduksi dengan SOP yang terukur, dengan hasil yang terukur, dengan produk yang dapat diterima oleh pasar minimal menengah ke atas gitu, sehingga nanti pasar itulah yang kita masuki dari KWT-KWT itu. Bagaimana nih Pak peran KWT di tengah sekarang kan menjelang tahun baru, harga beberapa komoditi kan mengalami kelonjakan. Salah satunya adalah cabai yang harganya sekarang jauh lebih tinggi daripada harga daging sapi ya Pak ya. Apakah peran KWT juga berperan penting dalam lingkungan masyarakat untuk mengurangi cost lah ya, apalagi masih pandemi nih kayak gini? Ya, selama ini kan sekalipun KWT mampu memenuhi permintaan ya, tetapi hanya permintaan dalam skop kecil ya, yakni masyarakat yang di sekitarnya ada KWT gitu. Pada saat tidak ada KWT tentu masyarakat tetap dampak harga pasar itu berpengaruh pada mereka. Nah April nanti kita berharap bahwa produk-produk sayur itu paling tidak itu sudah mulai masuk ke rumah makan, kemudian masyarakat juga sudah bisa belanja di KWT-KWT itu secara lebih banyak jumlahnya. Nah, untuk membentuk suatu KWT Pak di lingkungan masyarakat, ada kesulitan nggak sih Pak? Mengingatkan Kota Tangerang kan sebagai kota industri, terus pemukiman juga banyak di sini ya Pak ya. Untuk keterbatasan lahan itu menjadi salah satu faktor penghambat nggak sih Pak? Iya, kita kemarin terima bantuan misalnya tawaran bantuan dari Kementerian Pertanian misalnya. Untuk katakanlah 10 KWT, tetapi hanya yang memenuhi syarat hanya di 6 KWT. Kenapa? Karena yang 4 KWT itu lahannya, ternyata si pemilik lahan itu tidak bersedia untuk digunakan tanahnya oleh pihak KWT. Padahal kita butuh pernyataan tertulis dari mereka untuk kepentingan pelaporan. Nah keterbatasan lahan ini nanti disiasati dengan memanfaatkan dinding-dinding bangunan yang memang intensitas cahaya mataharinya cukup gitu. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan semakin itu dikembangkan, maka keterbatasan lahan itu bisa tertutupi. Oh, jadi nanti ada gaya baru ya Pak di KWT. Kalau biasanya kan hanya vertikal aja ya, sekarang horizontal ya, kita mungkin upayakan ya Pak. Seperti itu. Oke, nah Pak balik lagi di awal, ini KWT akan menjadi ladang ekonomi juga buat warga ya Pak. Udah sejauh mantap mana Pak? Udah semantap mana nih program April nanti? Ya November, Desember, Januari itu kita melakukan identifikasi masalah ke lapangan dan sekarang teman-teman masih bergerak di lapangan untuk mencari permasalahan. Kenapa? Karena nanti pada saat ini dilaksanakan, itu setiap KWT minimal harus tersedia 1000 lubang untuk hidroponik.
Kenapa 1000 lubang? Karena 1000 lubang itu di situ ada nilai keekonomian. Contoh misalnya kalau 1000 lubang itu panen, maka pengelola KWT itu mendapat keuntungan kira-kira untuk perhitungan sekarang itu 1.400.000. Jadi kalau dalam 1 bulan dia bisa 2 kali panen, maka tinggal 1.400.000 kali 2 yang bisa mereka terima. Kalau ini berlanjut dan mereka memang sudah merasa terbangun semangatnya, lubangnya bisa ditambah. Dari keuntungan itu misalnya kita bisa beri paralon baru, kemudian bikin lubang baru menjadi 2.000, 3.000 dan selanjutnya, maka akan terjadi peningkatan penghasilan yang mereka peroleh. Gitu. Kalau dari DKP sendiri melihat model bisnis ini Pak, dari KWT ini seperti apa Pak? Karena kan biasanya kita tahu daerah-daerah lain juga KWT hanya menjadi pemasok di lingkungan. Sekarang udah pede nih Pak untuk menambah pasar yang lebih luas ya. Ini nanti akan jangkauannya akan ke pasar yang middle up atau middle low. Lalu nanti sistemnya sendiri seperti apa Pak untuk kelompok KWT-nya? Iya, kita sekarang ini sudah minta kepada KWT untuk tidak lagi hanya bermanfaat untuk foto selfie, hanya bermanfaat untuk lingkungan sekitar sedikit saja, lebih banyak dimanfaatkan oleh para pengurus. Itu pun dalam bentuk sayuran ya. Tapi nanti mulai April itu kita startnya itu semuanya harus sudah alat ukurnya adalah seberapa keuntungan yang mereka peroleh. Itu nanti kita evaluasi gitu. Jadi nanti kita juga akan minta bantuan kepada lurah dan camat untuk sama-sama menjaga KWT itu agar produk KWT itu dilepas ke pasar. Jadi kita harus kuasai pasar Tangerang ini. Tahap pertama adalah sayuran yang digunakan atau dimanfaatkan oleh restoran-restoran, warung-warung makan. Itu nanti sayurannya kita yang drop. Karena untuk marketing sekarang ini tidak ada masalah. Sudah ada pihak ketiga yang siap menampung berapapun banyaknya jumlah sayuran yang diproduksi KWT. Dan untuk saat ini ada berapa KWT Pak yang ada di Kota Tangerang totalnya? Dari 28 yang sudah ready ya Pak ya? Ya, yang betul-betul ready sih 40 sebetulnya. Tetapi kemarin hasil kami melakukan pendataan secara konkret, yang paling berat memang kesiapan mereka, kesiapan para pengurusnya. Lahan luas tapi pengurusnya betul-betul waktunya hanya betul sedikit gitu, aktivitas dia di KWT hanya untuk mengisi waktu kosong. Ini yang model begini tidak siap untuk kita tetapkan satu SOP yang memang standar seperti itu gitu. Jadi yang sekarang betul-betul siap 28 dari 40 itu. Nah yang sisa yang memang belum siap itu yang 12. Nanti kita akan bangun mentalitasnya, karena sekali lagi mentalitas inilah yang sekarang ini sedang kita olah gitu. 28 KWT sudah ready. Untuk indikator apa saja yang memenuhi syarat untuk maju ke pasar yang lebih luas, itu apa Pak? Pertama, kesiapan mental mereka untuk secara sungguh-sungguh menjalankan SOP yang kami buat. Kalau itu nanti ada yang dilanggar, maka kita dengan terpaksa harus meng-outkan mereka dari grupnya. Karena nanti kenapa harus seperti itu? Ya karena memang kita bergerak pada kebutuhan pasar yang pasarnya punya kriteria sendiri. Kita nggak bisa menyodorkan sayuran yang sudah yang bentuk kurang bagus misalnya. Karena kita sudah terjun ke lapangan bahwa masyarakat middle up itu, jika kita sodorkan sayuran dari Lembang misalnya atau dari Puncak yang sudah di packing dan masuk Tangerang, itu pertama dia kegencet-gencet, kedua patah-patah, itu ternyata tidak diterima oleh pasar. Maka nanti sayuran produk kita itu harus mampu tidak patah-patah, kemudian daunnya juga bagus, tetapi tetap dengan standar bebas dari pestisida. Targetnya berapa sih Pak? Berapa rupiah nih dari setiap bulan nantinya? Pasti ada target yang ingin dicapai kan ya Pak ya? Dari 1000 lubang itu, setiap KWT dapat keuntungan kurang lebih 1.400, 1.400.000. Jadi kalau dalam 1 bulan itu kan 2 kali panen, sehingga mereka mendapatkan penghasilan 2.800.000. Nanti kalau ini sudah terbiasa di 3 bulan pertama, kita bisa tambah lubang lagi menjadi 2.000 per KWT atau 3.000 per KWT, maka terjadi eskalasi nanti di sana dari sudut penghasilan. Ya, goalsnya apa Pak dengan program Bumiku Hijau ini? Kita kuasai pangsa sayuran untuk pasar modern dan kelas menengah di kita. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan di penghujung tahun 2021 Pak, untuk mungkin teman-teman DKP juga atau teman-teman KWT agar untuk tetap semangat nih Pak untuk menghadapi program Bumiku Hijau nanti tahun depan, April ya Pak ya, launch-nya ya? Iya. Ya buat para seluruh aktivis di KWT, program ini memang terlihat berat,
tetapi sesungguhnya ringan karena pekerjaan-pekerjaan itu sudah kita atur sedemikian rupa. Sehingga nanti nggak usah khawatir bahwa ini akan memberatkan, tetapi jelas target kami adalah setiap KWT itu akan terjadi peningkatan penghasilan. Secara ekonomi harus lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah. Saya kira itu. Dan mungkin buat KWT-KWT lain di luar 28 KWT tadi bisa ikut serta dalam program Ya, Bumiku Hijau ya kami Pak? tidak menutup pintu untuk terbentuknya KWT-KWT baru yang siap bersaing di pasaran. Oke siap, terima kasih Pak Abdus. Semoga Baik, program sama-sama. Bumiki Hijaunya lancar jaya. Amin. Bisa memenuhi pasokan pasar ya. Ya. Dan buat Sobat Tangerang jangan lupa untuk terus saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.